Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Alma Ate Channel, hari ini memasuki hari ke-17 PSBB di DKI Jakarta. Sudahkah PSBB memiliki dampak signifikan terhadap penurunan laju COVID-19? Jika sudah, kapan COVID-19 ini akan berakhir? Hari ini Alma Ata Center for Global Health akan menyampaikan prediksi berakhirnya COVID-19 yang diwakili oleh Profesor Hamam Hadi yang juga merupakan pakar epidemiologi dari Universitas Alma Ata. Kepada Profesor Hamam Hadi saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air yang kami banggakan dan kami cintai. Izinkan saya di sini mewakili tim dari Alma Ata Center for Global Health menyampaikan update dari COVID-19 di Indonesia dengan topik tren COVID-19 slowing down, kapan berakhir. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami tampilkan data terakhir dari kasus baru per hari COVID-19 di Indonesia. Kita catat mulai tanggal 2 Maret 2020 dan kita punya data sampai dengan 26 April 2020. Seperti halnya yang kita lihat bersama dalam slide ini, tren dari COVID-19 mulai tanggal 10 Maret mulai meningkat dan mulai tanggal 5 April meningkat lebih tinggi lagi. Kemudian pada pertengahan April kasusnya mengalami fluktuasi secara nasional dan kemudian naik lagi. Nah, hari-hari ke depan tampaknya ada kemungkinan kenaikannya tidak terlalu tinggi dan ada kemungkinan juga justru akan mengalami penurunan. Nah, pertanyaannya, apakah PSBB di Jabodetabek khususnya sudah mulai berdampak terhadap laju COVID-19? Nah, mari kita lihat slide berikut ini. Nah, jika kita bedakan antara Jabodetabek dan non-Jabodetabek, maka kita bisa lihat ini yang biru mewakili Jabodetabek dan yang merah mewakili non-Jabodetabek. Kita lihat pada Jabodetabek yang biru naik terus kasusnya dan bisa kita lihat puncaknya pada sekitar pertengahan April. Nah, tapi kemudian mulai menurun dan hari-hari terakhir ini penurunannya lebih kelihatan signifikan. Sebaliknya, untuk kasus-kasus di luar Jabodetabek, ada kecenderungan untuk meningkat dari hari ke hari, dan ada kemungkinan pada hari-hari ke depan masih adanya peningkatan COVID-19 di luar Jabodetabek. Nah, Bapak sekalian, jika kita lihat dari sisi lain, ya ini sebenarnya data kita analisis dalam bentuk lain, kita fitting the curve, ya hasilnya seperti ini. Jadi secara nasional memang ada kecenderungan tren dari COVID-19 di Indonesia mulai slowing down, dan ini terutama terjadi karena adanya PSBB di Jabodetabek mulai berdampak lebih signifikan lagi. Baik, Bapak sekalian, mari kita lihat slide ini. Ya, slide ini membedakan tren dari COVID-19 antara Jabodetabek dan non-Jabodetabek. Seperti kita lihat bersama bahwa tren di Jabodetabek itu udah mulai menurun, bukan cuma landai lagi, tapi sudah mulai menurun. Nah, jika penurunan COVID-19 yang kita lihat hari ini bisa kita pertahankan terus pada hari-hari ke depan, apalagi lebih efektif lagi, maka ada kemungkinan bahwa laju COVID-19 mulai titik landai antara 25 sampai 30 hari ke depan. Nah, tapi sebaliknya untuk daerah non-Jabodetabek, kita masih melihat bahwa tren itu masih terus meningkat, ya, dan itu akan sangat tergantung efektif atau tidak efektifnya PSBB yang sedang dilakukan, ya, di luar Jabodetabek. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, sebagai kesimpulan, pertama,
Secara nasional ada indikasi laju COVID-19 di Indonesia mengalami slowing down, dan ini terutama terjadi dengan mulai efektifnya PSBB di Jabodetabek. Yang kedua, ada indikasi COVID-19 di Jabodetabek terus menurun. Yang ketiga, jumlah kasus baru COVID-19 di luar Jabodetabek masih ada potensi meningkat. Dan oleh karena itu, hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Sebagai rekomendasi, yang pertama, terus tingkatkan efektivitas PSBB di Jabodetabek dengan cara terus menurunkan pelanggaran PSBB melalui reinforcement. Kita sangat mengapresiasi Bapak Polisi dan jajarannya yang terus meningkatkan reinforcement, pelanggaran-pelanggaran mulai turun dan seterusnya. Yang kedua, segera sampaikan dan berikan secara berkelanjutan segala bentuk bantuan sosial selama PSBB. Ini suatu yang memprihatinkan kita bersama. Sampai hari ini kita masih melihat masyarakat yang mestinya sudah mendapatkan bantuan sosial, tetapi hari ini mereka belum mendapatkannya. Slide. Nah, yang kedua, segera lakukan dan efektifkan PSBB di daerah di luar Jabodetabek. Kota-kota besar, Surabaya dan sekitarnya, hari ini sudah mulai implementasi PSBB, tapi mungkin kota lain seperti Semarang perlu dipertimbangkan untuk segera dilakukan PSBB. Yang kedua, efektifkan larangan mudik. PSBB di luar Jabodetabek akan mempunyai makna yang signifikan jika larangan mudik itu juga efektif. Slide. Nah, yang ketiga, jadikanlah bulan puasa sebagai momentum untuk meningkatkan physical distancing dan pembatasan pergerakan masyarakat secara nasional. Jika ini terjadi, jika ini benar-benar efektif, maka kita bisa melihat laju COVID-19 secara keseluruhan di Indonesia akan bisa berakhir lebih cepat lagi. Slide. Nah, ini pertanyaan yang menarik buat kita bersama. Kapan COVID-19 di Indonesia berakhir? Tentu kita semua berharap COVID-19 di Indonesia segera berakhir. Akan tetapi, cepat atau lambatnya COVID-19 di Indonesia bisa berakhir akan sangat tergantung efektivitas dari PSBB di Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek. Jika PSBB yang ada di Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek bisa berjalan secara efektif, maka COVID-19 di Indonesia akan bisa lebih cepat berakhir daripada yang selama ini kita bayangkan. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, bangsa Indonesia. Mari kita jaga kesehatan kita jaga pula kesehatan orang-orang di sekitar kita. Mari kita selamatkan bangsa Indonesia dari bencana virus corona, dan salam zero corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.